Sembah takdim senantiasa bersampaikan untuk para sepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para aulia yang hadir secara jasmani dan rohaninya atau salah satunya. Biqauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama dan utama senantiasa mengingatkan bahwa apapun situasi kita, kondisi kita, senantiasa dalam lingkup keselamatan, kesejahteraan, penuh berkah, penuh cinta dari Allah untuk semua, yang dikemas dalam bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang termaktub dalam definisi doa terakhir dalam sholat. Nah, ini salam itu kalau dibicarakan akan hanya menjadi bahasan-bahasan kacang goreng. Tapi ketika dikasih muatan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah doa terakhir dalam sholat, itu feel-nya lebih dapat. Sehingga ketika kita ngomongin tentang Assalamualaikum itu, konotasinya itu mengarah pada sesuatu yang sepertinya biasa tapi tidak biasa. Bahasa salam ini lama banget kita udah pernah kupas ya. Namun tidak banyak yang bisa memahaminya secara penuh. Karena konsep ini setiap orang punya daya tampung ya. Daya tampung, daya nalar dan daya edarnya ketika pemahaman tentang salam ini diaplikasikan dalam hidupnya atau hanya disimpan dalam pikirannya. Ya syukur-syukur kalau dicatat dalam tulisannya kan gitu. Dan sesuai dengan rumusannya, sifat alamiah kehidupan. Dari zaman dulu sampai sekarang kalimatnya salam ini sama. Tapi sekian banyak kepala yang ada di bumi ini punya hak untuk menafsirinya, punya hak untuk menakwilinya, dan punya hak untuk memaknainya, bahkan punya hak untuk menemukan hakikatnya. Tambah lagi, masing-masing punya hak dalam upaya pelaksanaan dalam kehidupannya. Nah, kadangkala orang tidak mengerti itu adalah kalimat salam. Kadang juga ada orang yang nggak ngerti bahwa apa yang dilakukan sebenarnya esensi dari salam. Bagi orang di luar agama Islam, tidak sedikit mereka yang menjalankan itu dengan sepenuh jiwanya, meskipun mereka tidak kenal kalimat salam ini. Bahkan bagi orang-orang yang nggak beragama sekalipun, seringkali mereka melakukan aktivitas esensi-esensi salam ini dalam kehidupannya dan benar-benar mampu mengantarkan mereka menemukan kalimat sejahtera yang sebenarnya. Bahkan tidak sedikit pula orang-orang muslim ya, yang ngerti tentang salam, yang sama sekali nggak ngerti apa sih salam sebenarnya. Itu. Bahkan arti salam pun nggak banyak yang tahu-tahu banget. Nah, situasi itu alamiah. Karena apa ya? Ketertarikan untuk menjadikan kalimat ini sesuatu banget itu
sifatnya apa ya, bahasa penjelasan yang paling gampang itu ketertarikannya itu setiap orang berbeda. Nah, padahal kalau kita masuk dalam rumusan, kalau kita bicara tentang korelasi koneksitas atau reaksi, aksi dan reaksinya itu, salam kalimatnya sangat familiar di Indonesia. Karena kita termasuk agama Islam terbesar di dunia. Kita juga tahu kalau sholat itu adalah aktivitas doa yang diawali takbir dan diakhiri salam. Tuh, ketemu salam lagi. Kemudian kita sepakat bahwa salam adalah kalimat sapaan. Oke, secara budaya itu bisa diterima. Secara harfiah, salam juga diketahui sebagai kalimat doa untuk semua. Selanjutnya, bagi mereka yang mau menyediakan waktu untuk berpikir, mereka menggunakan kalimat salam ini sebagai mantra wahyu agungnya. Istilahnya itu jopo montro ya. Ucapan-ucapan doa yang diyakini mampu menghasilkan sesuatu yang nanti bersifat supranatural. Nah, jadi apakah itu diperkenankan? Sangat diperkenankan. Bahkan bagi beberapa orang yang mau berpikir lebih dalam, mereka bisa menemukan esensi salam itu ketika dijalankan mampu mengkoneksikan dirinya untuk seluruh bagian di alam semesta raya ini. Bahkan lebih dalam lagi, bahasa yang biasa seringkali kita dengar di ranah spiritual misalnya. Kalimat salam ini mampu menjadi pembuka untuk alam atau dimensi apapun. Nah, yang jadi menarik itu ketika kita mulai memahami esensinya. Banyak orang mengeluh tentang hidup, banyak orang mengeluh tentang masalah. Tapi tidak sedikit pula mereka yang mengatasnamakan dirinya orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang berpuas diri dengan fasilitas hidup, kenyataan hidup dan penerimaannya. Nah, namun ada peluang besar yang mungkin kita bisa pakai untuk diri sendiri. Bagaimana kita mengkaitkan bacaan salam, tulisan salam, arti salam, pengertian tentang salam, dan penjiwaan tentang salam hingga sampai diwujud sikap salam kita terhadap diri, terhadap sesama manusia, terhadap seluruh makhluk di alam semesta raya ini, bahkan kepada Allah. Nah, ini yang jadi menarik. Ketika kita menggunakan label bahasa Assalamualaikum itu, kita akan terhubung pada 4 elemen kehidupan. Yang pertama adalah diri pribadimu. Ada banyak bagian yang ada dalam diri yang kita mengenal dengan kemasan, ada dohir dan ada batin. Ada juga yang menyebutkan bahwa komposisi diri manusia itu ada jasad, ada ruh, dan ada energi misalnya. Ada juga yang menyebutkan di para pelaku tasawuf Jawa ada roh, sukmo, nyowo, dan rogo. Nah, boleh saja menggunakan bahasa yang manapun sebagai jembatan untuk menemukan kaitan-kaitan yang terjadi dalam diri kita saat menjalankan aktivitas kehidupan. Namun, di batasan-batasan itu kita akan terhubung pada beberapa hal.
Selain diri sendiri, kita akan terkait dengan sesama manusianya di hablum minan nas. Kemudian kita terkait juga di hablum minal alam, di alam semesta raya. Kita juga mengenal bahasa untuk seluruh makhluknya. Misalnya, kalau ini nanti kedua bahasa ini akan terwakili oleh bahasa di kalimat i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Kemudian kita juga mengenal bahasa di hablum minallahnya. Nah, hablum minallah ini di ranah konsepsi rahmatan lil alamin terkemas dalam bahasa Rabbul Alamin. Sehingga nanti pada puncaknya di antara dirimu dengan Sang Maha Pencipta. Nah, bahasa yang sama bisa membuat sesuatu itu berbeda. Ketika upaya sinkronisasi antara dirimu dengan dirimu itu dibutuhkan satu fase kecerdasan yang tidak biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Dirimu menganggap bahwa dirimu yang dohir ini dan dirimu yang batin itu adalah satu komposisi yang kompleksitasnya butuh pengetahuan lebih untuk mengetahuinya. Misal begini, ketika kita melihat tubuh kita dengan sudut pandang ilmu anatomi tubuh, misal dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kita akan menemukan banyaknya bagian-bagian yang punya fungsi yang masing-masing fungsi saling terkait. Kemudian kita akan digugah untuk punya kesadaran lebih dengan pengetahuan-pengetahuan baru, misalnya bahwa semua organ ini nanti akan kita kaitkan bahwa nanti mulutmu akan ditutup, kemudian organmu akan dipertanyakan apa yang telah engkau lakukan misalnya. Nah, fase ini ngapain harus nunggu mati kan gitu. Ya saat hidup inilah lakukan fase itu. Apa yang kau lakukan hari ini, apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Jadi berpikirnya jadi berlipat. Seperti halnya tentang makna Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang melihat secara tekstualnya bahwa Iqra bacalah. Apakah hanya membaca? Bagaimana kita bisa membaca keadaan sementara kalimat bacaan itu hanya engkau hentikan, hanya bacalah tulisannya. Sementara saat kita mulai masuk ke ranah tafsir, takwil, dan maknanya serta esensinya, esensi tentang Iqra itu bukan hanya membaca secara tekstual, tapi mengobservasi, mengamati, kemudian menemukan apa sih sebenarnya komposisi Iqra ini. Sehingga dalam sudut pandang satu kalimat Iqra, di dalamnya mengandung 1 hingga 7 bahkan lebih bahasa-bahasa yang masing-masing bahasa punya kedalaman aktivitasnya. Demikian juga dengan kalimat Assalamualaikum ini. Makanya butuh waktu sangat panjang untuk menjabarkan ini di kalangan khalayak umum. Bukan kita sok pinter tentang ilmu bahasa, bukan kita sok pinter tentang ilmu balaghah misal, atau tentang ilmu filsafat boleh dah, atau ilmu psikologis boleh deh. Namun menemukan jembatan bahasa yang dalam kurikulum Al-Maghribi itu Abah menentukan ada 3 item yang selama ini Abah pakai. Yang pertama tentang retorika. Gimana cara ngomongnya? Gimana cara menyampaikan pesannya? Karena fase ini Rasulullah ajarkan dengan sangat cerdas sekali. Ketika berhadapan dengan orang dengan tipikal apa, Rasulullah menggunakan konsep pendekatan bahasa yang seperti apa. Konsep pendekatan perilaku seperti apa. Kemudian di beda orang lain dengan pertanyaan yang sama, Rasulullah juga menggunakan bahasa yang seperti apa, tindakan seperti apa, dan contoh-contoh seperti apa. Nah,
Abah coba ingin menggunakan sudut pandang supaya bahwa konsepsi yang diterapkan di Al-Maghribi untuk mencetak sarjana pesantren itu tidak pernah Abah tuliskan, namun Abah mencoba mengajarkan sesuatu sehingga mereka tidak bermental kacung, tidak bermental jongos, tidak bermental pembantu yang hanya menjalani ketika disuruh. Nah, disitulah akan mengantarkan masing-masing pada fase pencapaian-pencapaian tentang menumbuhkan kesadaran lebih. Karena Abah tidak bisa memberikan satu sodoran bahwa kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Karena itu sama halnya Abah hanya membuat mereka menjadi orang-orang yang pinter tapi ya nggak kepake kan gitu. Nah, seringkali Abah selipkan bahasa nggak perlu pinter-pinter banget kan. Ntar kalau terlalu pinter dirimu akan ngomong sama tembok misalnya. Nah, karena dirimu nggak perlu berpikir untuk ngomong ke siapa sebenarnya. Jadi konsepsi retorika ini di awal akan mengantarkan dirimu tahu betul apa yang engkau harus omongin, apa yang engkau harus pikirkan, apa yang engkau harus lakukan. Baru kemudian Abah selalu menekankan tentang ilmu mantek. Ilmu mantek dalam bahasa pesantren, kalau bahasa umumnya ilmu logika. Semua hal itu perlu dilogikakan supaya kita bisa meyakinkan diri kita sendiri. Kita bisa meyakinkan orang-orang di sekitar kita tentang apapun itu. Ataupun kita bisa menyampaikan sesuatu yang akan mengantarkan keyakinan pada publik misalnya. Termasuk pada alam, pada makhluk yang lain. Dari situlah kemudian di tahap yang ketiga itu tentang kosakata. Kosakata ini Abah menerjemahkan tentang banyaknya referensi, dan Abah selalu mengemukakan ketika Abah berhadapan dengan satu perilaku yang berkaitan dengan hukum baik fikih ataupun esensinya, Abah selalu mencari referensi ketika Rasulullah hidup, apa yang dilakukan Rasulullah. Nah, di situ insya Allah fase yang Abah capai untuk Al-Maghribi itu mampu mencetak mereka yang berada di dalam lingkungan Al-Maghribi betul-betul jadi sarjana. Gitu. Baru kemudian kita kaitkan tentang konsepsi salam. Bahasa yang terkandung di dalam salam meliputi sekian tahapan untuk pemaknaannya. Bahasa mudanya gini, salam punya banyak arti, dan setiap artinya punya konsekuensi, setiap artinya punya vibrasi, katanya orang modern sekarang. Setiap fasenya itu punya frekuensi misalnya begitu. Boleh-boleh saja. Nah, tergantung pinter-pinternya masing-masing personal. Apakah hanya untuk hal-hal yang bisa dilihat mata? Apakah hanya untuk sesuatu yang bisa dilihat dengan indrawinya, atau sesuatu yang hanya bisa dijangkau dengan aktivitas ruhanianya? Tergantung dari sudut mana kita mengambilnya. Rumusan di alaikum ing atase sira kabeh. Alaikum untuk semua ini tergantung seberapa cakap kita memaknainya. Kum untukmu semua ini kalau kita mengacu pada konsepsi Rasulullah Muhammad itu dirahmatan lil alamin. Makanya tidak salah ketika orang melihat langit yang disebutkan adalah bintang, bulan, dan matahari. Tidak salah sama sekali karena sudut pandangnya masih berhenti di situ. Ketika berpengetahuan tambahan, ternyata bintang-bintang itu adalah planet-planet dengan gugusan-gugusan planetnya yang dikenal dengan galaksi.
kumpulan-kumpulan galaksi ada sendiri, dan seterusnya. Nah, kemasan bahasa ini sudah dipraktiskan oleh Rasulullah, berpikir besar. Karena apa? Dalam aktivitas sholat, dalam posisi itidal, doa yang disampaikan itu doa yang universal, doa yang meliputi jagat langit, jagat bumi, jagat alit, jagat agengmu, itu semuanya terlampaui. Logika sederhana gini, goblok banget orang yang mikirnya hanya urusan-urusan tata sosial, tapi di dalam sholat itu disuruh menjangkau mil'us samawati wa mil'ul ardi. Sementara dalam kecakapan ilmu pengetahuan kita tahu mil'us samawati ternyata ada yang seperti yang tadi Abah sampaikan. Ada planet, ada keberadaban, ada bulan, bintang dengan fungsinya, ada siklus-siklus macam-macam dan seterusnya. Kemudian wamilul ardi, kita pernah nggak ngitung makhluk hidup yang ada di bumi itu apa aja, komposisi yang ada di bumi itu apa aja, unsur-unsur yang ada di bumi dari pecahan bumi ini apa aja. Nah, ini loh yang membedakan. Makanya ilmu hikmah itu hanya diberikan bagi mereka yang mau berpikir. Hal kecil apa yang nggak terurai? Sesuatu yang nggak terurai itu karena yang bersangkutan nggak mau mengurainya. Nggak ada sesuatu yang kecil karena semuanya saling terkait. Dalam komposisi ilmu mineralogi misal, ketika kita mil'us samawat, mil'ul ardi, ketika kita ngomong tentang penyampaian kita pada Sang Maha Pencipta berkaitan dengan sepenuh bumi, semua hal yang ada di bumi itu kita akan terkait dengan komposisi makhluk hidup yang ada di bumi. Unsur hidup, unsur kehidupan yang ada di bumi ada apa aja nih? Ada air, ada api, ada tanah sendiri, ada. Kemudian komposisi udara ada. Dilanjut lagi di situ ada tanaman. Ada tanaman, ada tumbuhannya, ada tumbuhan, ada hewan. Ini belum kategori hewan yang dikategorikan hewan ini apa aja nih. Hewan yang dikategorikan dalam kamus besar itu ya semua hal yang berkaitan dengan sesuatu yang hidup, misal yang tidak teridentifikasi, misalnya yang tidak hanya bisa dilihat dengan mata, ada mikroba, ada bakterial, ada virus, ada jamur misalnya begitu. Itu kan dikategorikan seperti itu. Nah, untuk berpikir ke sana kan butuh pengetahuan tambahan. Sementara itu tidak lagi diajarkan di pesantren, tidak lagi diajarkan di padepokan-padepokan, di perkuliahan-perkuliahan, bahkan di majelis-majelis taklim. Karena apa? Dirimu ketika membahas ini, dirimu nggak laku. Dirimu tidak jadi menarik buat mereka. Penampilanmu nggak jadi seksi. Karena apa? Mereka maunya yang bisa show. Baca lancar, bacanya tartil. Pinter ngomong, apal begini, begitu. Kan gitu. Nah, Abah tidak merubah. Dari dulu mulai Abah mengajarkan sesuatu tentang kehidupan, Abah tidak pernah merubah cara Abah. Bahkan Abah seringkali menunjukkan cara pengajaran Abah dengan sesuatu yang tidak logik misalnya. Karena kita sadarin, tidak logik itu bagi mereka yang belum menjangkau. Nah, konsepsi salam pun juga demikian. Kalau hanya diukur dari arti tekstualnya, ya kita hanya berhenti di wilayah itu. Namun satu lompatan jadi penanda, insya Allah ya, insya Allah di seluruh dataran Indonesia, kalau ada kalimat assalamualaikum dan bilang amin, insya Allah itu bagian dari kita. Itu Abah mulai mengajarkan ketika Mbah Subian mengajarkan ini pada anak-anaknya. Dan itu Abah lanjutkan lagi sejak 35 tahun yang lalu. Dan itu jadi ciri khas. Logikanya sederhana, salam itu adalah kalimat doa yang disampaikan oleh orang lain ke kita. Doa yang menjadi fasilitas pemenuhan fasilitas hidup.
doa sederhana yang setiap hari kayak kacang goreng kita dengarkan itu adalah tujuan makhluk hidup. Tapi kita nggak pernah memanfaatkan peluangnya. Ketika orang ngucapin salam ke kita, sama halnya orang mendoakan kita. Masa kita diem aja? Kan sayang. Maka jawablah dulu dengan amin, sesuai yang engkau kehendaki atau semoga Tuhan menghendakinya. Semoga engkau menghendaki apa yang disampaikan oleh saudaraku itu. Nah, ini lompatan ya. Meskipun secara hukmi misalnya, dalilnya apa begitu, ya biar mereka mikir sendiri deh. Kalau penjelasan kita menemukan jembatan logika mereka, logika pendengar kalimat ini itu dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, insya Allah akan nyambung. Tidak perlu berbicara tentang salah dan benar, tapi dengan retorika itu, bahasa-bahasa yang tidak dibahasakan orang lain, kita bisa memahaminya dengan lebih cerdas. Ini yang terpenting. Makanya dibilang susah, nggak susah-susah amat. Ternyata ketika kita ngomong hidup kita susah, tetangga kita susah, teman kita hidup susah, ketika kita tengok dengan lebih dalam, sebenarnya nggak susah amat. Karena dalam konsepsi salam, bagi orang sakit, bagi tubuh, salam itu adalah sehat, terus berfungsi sesuai dengan fungsinya. Yang banyak kita kemas bahasa salam itu ya di al-aklus salim fil jismi salim itu kan gitu. Terus ada juga bahasa yang menyebutkan kalimat salam atau salim itu di apa namanya, kolbun salim misalnya begitu, kolbun marid misalnya begitu. Nah, jadi dalam kamus bahasa Indonesia misal kalimat salam itu ya selamat sejahtera, selamat atau sejahtera, yang kecukupan sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Makanya kenapa ini menjadi perlu dibahas sering dan penjabarannya lebih meluas, karena konsep ini tidak bisa didengarkan dari pintu yang lain. Jarang sekali orang mengemas di bahasa ini. Jarang sekali orang mau berpikir lebih dalam tentang konsepsi ini. Dari dulu sampai sekarang Abah selalu mengupayakan itu. Dan keberanian pertama yang dilakukan secara publis itu, Gus Dur waktu itu pernah ngomong, kalimat salam diganti selamat pagi. Sebenarnya suruh mereka mikir sebenarnya begitu. Ngerti nggak maksudnya salam? Kan gitu. Saat itu sempat rame. Namun karena yang keluar yang ngeluarin statement ini orang berpengaruh, ndak ada ini lagi, ndak ada pergolakan. Karena apa? Logika mereka jadinya nyampe. Nah, Abah nggak ngomongin bahwa ini adalah tugas kita untuk menjabarkan ke publik, enggak. Terlalu berat hidupmu nanti kalau ngurusin ini. Cukup aplikasikan dalam hidupmu tentang konsepsi salam ini. Nggak perlu muluk-muluk pinter tentang hukum juga nggak ngerubah hidupmu. Banyak gelarmu juga hidup susah kan gitu. Tahu ujung-ujungnya ya kecukupan permasalahannya di sandang, pangan, papan, utang. Terus apalagi perempuan, istri cerewet, belanja kurang, yang begini begitu dah. Jadi cukup pahamin itu dan terapin aja dalam hidupmu. Kalau oke, nyaman, jalanin. Kalau enggak, tinggalin pun nggak ada masalah. Kan itu. Namun nanti ditinggalkan pun konsep ini dirimu akan menemukannya di kalimat akhir ketika sholat. Nah, disitulah penjabaran sepanjang apapun kalau tidak diminatin nggak akan menjadi menarik. Dan ini butuh seni, butuh retorika untuk penyampaian informasi ini. Nah, inilah kecerdasan. Ilmu kecerdasan itu, Abah mendefinisikan bahwa ilmu tasawuf itu ilmu kecerdasan, tapi bukan hanya kecerdasan parsial. Ilmu tasawuf itu ilmu kecerdasan
yang memenuhi kuota kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Sehingga ketika kita menggunakan gaya-gaya tasawuf ini, kita membiasakan diri melihat segala sesuatu dari banyak sudut pandang. Ini penting dipahamin. Dan Abah tidak menyarankan dirimu melakukan aktivitas yang semuanya apa kata Abah. Akhirnya Abah sama halnya pasang dirimu kacamata kuda dong. Observasilah. Dan dirimu punya hak untuk menjabarkan kalimat-kalimat yang sangat agama ini dengan bahasamu, dengan gayamu, dengan caramu sendiri. Begitu caranya. Dah sampai di fase ini, apa ya? Boleh deh kita bahas yang lain. Kalau ada pertanyaan, boleh dipertanyakan apapun itu bentuknya. Baik yang wajar dipikirkan orang ataupun yang sama sekali nggak wajar dipikirkan orang. Misalnya kalau hari ini kita kebetulan nggak jadi orang yang penuh, nggak apa-apa deh. Tanyain deh apa aja. Ntar biar babnya bisa berkembang. Boleh dibuka mood. Jadi apa yang perlu dibahas hari ini? Prolog salam itu cukup memenuhi kuota pengetahuan kok. Abah yakin ketika itu dipahami nggak ada hal yang nggak mungkin kok tentang assalamualaikum. Kalau contoh-contohnya kan udah sangat sering sekali Abah sampaikan. Abah kasih contoh dan tidak satu dua orang yang melakukannya. Tentang mematikan gunung yang kebakaran, hutan-hutan yang di sono-sono kebakaran. Seringkali Abah hanya menggunakan konsepsi salam ini. Nah, peruntukannya untuk apa, siapa yang disalamin, siapa yang diajak kerjasama, siapa yang dibentuk untuk terciptanya harmonisasi atau apa namanya, sinkronisasi lah tentang bagaimana sesuatu itu hingga bisa mewujudkan dalam satu keinginan-keinginan besar yang kita punya. Ya, berdorong untuk semua berpikir yang besar deh. Karena kita udah diajarin sama Rasulullah, mikirnya bumi langit loh. Masa kita masih mikirin suami, istri, anak, cuman begitu-begitu doang. Ya mikir agak gede dikit lah. Bangsa Indonesia kek, apa kek, umat Islam di dunia kek, umat Islam di dunia yang nggak pernah punya karya yang kepake di bumi ini kan, itu. Atau kita yang hanya pinter retorika penampilannya doang, gasing-gasing doang begitu. Apa dah, yang paling dak minimal kita lupa hari ini kalau kita punya utang misalnya begitu. Kita lupa hari ini kalau istri cerewet, suaminya agak begini begitu, ya minimal begitu dah. Biar agak keren dikit dah. Dah, boleh diawalin dari Jakarta dulu boleh. Teddy juga boleh, Teddy. Tanya Ted, apa aing dirimu udah banyak menjatuhkan korban Ted. Iku Kang Ahmad stres gara-gara kakek rembukan sama Teddy. Itu Hafid juga itu. Saiki anggar atau kopler-kopler titik. Ya, Teddy ternyata bahaya juga rupanya. Iya. Tapi kalau nggak gitu nggak seru. Iku siapa iku? Ayo Pit, tanyain Pit. Untuk Apit pokoknya jangan tanya kapan nikah deh. Kalau pengen nikah nikah aja kan gitu, nggak perlu tanya. Anur dulu deh.
Buka moodnya, Fit. Kita mulai dulu ya. Ini apa? Iya. Salam. Siapa ini? Siapa? Izinkan saya bertanya, apakah konsep Assalamualaikum itu bisa untuk dikorelasikan dengan kesehatan? Itu aja pertanyaan saya. Apakah assalam gitu ya? Konsep Assalamualaikum itu bisa untuk penerapan penyembuhan dan kesehatan untuk semisal pasien atau Oke. orang lain lah. Oke, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Satu-satu ya, satu-satu dulu. Apakah assalamualaikum itu bisa diaplikasikan untuk penyembuhan diri dan kesehatan diri dan kesehatan orang-orang di sekeliling kita? Sangat bisa sekali. Jadi begini, secara intuisi medis, dari sudut pandang ilmu intuisi medis, melihat masalah dari akar masalahnya. Jadi melihat masalah medis yang ada dalam diri kita itu dari akar masalahnya. Dan kemudian diurailah melalui sudut pandang ilmu psikologis medis, ilmu psikologis agama dan seterusnya. Akhirnya ketemulah di situ bahwa bentuk komunikasi antara diri kita dengan diri kita sendiri, baik itu secara jiwa, secara raganya, itu sangat mempengaruhi aktivitas sel yang ada dalam diri kita. Jadi misal begini, pahamin assalamualaikum. Kalau sekedar mau jadi dukun, datang ke tempatmu, disentuh sehat dan sembuh, itu sangat mudah sekali gitu. Dan itu tidak sekali dua kali. Abah contohin, begitu kita salamin itu tubuh, kemudian tubuhnya akan memberikan kabar ke kita, terima kasih, ini aku disapa keberadaanku, aku diakuin keberadaanku, sementara pemilik tubuhku ini pun jarang sekali menghargai diriku. Baru kemudian hal itu memicu potensi perubahan aktivitas sel dan mikrosel kita, jaringan-jaringan saraf, jaringan-jaringan tubuhmu itu bisa berubah betulan itu. Nah, namun Abah tidak menggunakan metode ini untuk ke orang lain, malah orang lain yang Abah tunjukin caranya supaya dia bisa memanajemeni dirinya sendiri untuk menjadi orang-orang yang lebih bertanggung jawab pada dirinya. Gitu. Kita misal ya, ketika ada masalah dengan perut kita, kita mesti fokusnya kepada cara ngobatinnya. Jarang sekali kita ketika perut kita sakit, kita tanya ke perut, ngono, dirimu sakit karena apa? Kenapa? Ngono. Jarang sekali itu kita lakukan. Kita pasti langsung kelimpungan lah cari obat yang pereda nyeri dan seterusnya, atau kita panik dengan rasa sakitnya. Jarang sekali kita ngajak ngobrol dia. Dan untuk bab ini Abah sering mendorong, kalau ada rezeki beli deh buku-buku yang berkaitan dengan anatomi tubuh, supaya dirimu ketika menjalankan aktivitas man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu itu betul-betul tahu ternyata dalam perut itu ada banyak bagian-bagian yang sangat penting buat kita. Ternyata baru kita ketahui energi tubuh kita yang misal 100% deh, itu 60%-nya itu habis oleh aktivitas perut loh. Mesin gilingnya ini terus memberikan energi besar, menyedot energi besar sekali, sehingga
kuota untuk menuju otak dan hati kita dalam proses penggalian informasi itu baterainya kurang karena kebanyakan makan, jadi energinya habis untuk itu. Nah, biar tahu, coba diajak ngomong, disalamin, boleh disapain dulu deh, salam dengan bahasa sosialnya secara budaya, sapaan boleh disapa dulu. Kayak perut, aku adalah bagian dari dirimu atau dirimu adalah bagian dariku. Dah, kalau kebaikan yang dilakukan dia dari kecil sampai sekarang nggak pernah diakui, ya disebut aja di situ, terima kasih, engkau telah bekerja dan menjadi bagianku dan masih mau menjadi bagianku, misalnya begitu. Itu oke, dia kasih respon kok, dia kasih respon betul. Kemudian listriknya ini, aktivitas perubahan sel yang ada dalam tubuh kita itu, bagian-bagian jaringan halusnya itu, dia memancarkan satu energi yang bisa kita rasakan langsung kok. Langsung, nggak perlu besok, langsung saat itu. Nggak perlu pakai salam diucapin, ya disapa sambil tersenyum aja dia kasih balasan kok. Nah, ini konsepsi salam untuk tubuh itu bisa banget. Bahkan andai kata apa namanya itu untuk tubuh ya, untuk alam aja bisa kok. Untuk apa aja bisa. Bahkan mobil ketika BBM-nya habis disalamin bisa, kadang bisa isi separuh sampai penuh kok. Tapi jangan ngarep kan gitu. Ya, itu pun kondisional misalnya begitu. Karena kadangkala tanpa BBM pun perjalanan jauh bisa nyampe kan gitu. Kondisional, nggak jadi pelit akhirnya salam melulu, nggak pernah beli BBM. Nah, ini pelanggaran namanya kan gitu. Dah, untuk salam Abah rasa untuk itu bisa diaplikasikan, tergantung dirimu mau nggak menggali potensi pengetahuan lebih dalam, misal tentang gambar anatomi tubuh, terus kemudian pemahaman-pemahaman tentang sistem kerja yang namanya penyakit itu sebenarnya dari luar atau dari dalam diri sih, kan gitu. Nah, kemudian insya Allah kalau itu dipahamin, ilmu nutrisi, kemudian dipadukan dengan komposisi aktivitas organ-organ kita, kaitannya dengan kejiwaan kita bagaimana, ntar akan makin matang sendiri kok. Gitu bagus semua. Guys, yang lainnya coba. Ya, terus apa mana lagi? Jakarta biar nggak bengong aja. Yang dianur, yang dianur. Nggak ada. Siapa itu? Pak Anang ya? Pak Anang ya? Oh iya. Oh iya. Kapan teko Pak Anang? Kapan teko rek? Malam Selasa. Oh iya. Wis oleh iku ta? Oleh kadal Mesir ta? Oh sakjane nang ngene Jabal Rahmah iku golek watune kono Pak Nang. Iya. Lah mendeteng Medina apa? Oh, ngapik nang ngene sing Jabal Rahmah. Iya. Ya apa? Ono apa sing perlu dibicarakan Pak Nang? Apa cerita pengalamanmu nang Mekah wingi ta? Nggih,
Oh iya. Ini ubah kok ping 7 kok munyer terus pundi ngono. Oh iya. Heeh. Terus siapa ya apa cerita? Kotak lah ngoten lho. Hmm? Sing mubeng bunder sing diubengi kotak niku lho, Pak. Iya. Kok kados HP ya, HP-ne kotak signale bunder-bunder ngoten lho, Pak. Oh ngono ta. Kon takon sing mbok takon apa ning ngono? Apa kok munyer ngono ta? Nggih, kok ping 7 lho, Pak. Oh ya meneh-meneh nek mrono aja munyer ngono. Cek ana cerita dhewe ngono. Heeh. Heeh. Logikae sederhana ngene, sampean kolam iku bentuke apa ae. Tapi ketika sampean ngrempal kerikil cilik nanggone kolam, gelombangnya bentuknya apa Pak Nang? Ya melingkar, Pak. Ya? Melingkar. Ya wis ngono ae wis ya. Ngono wis. Wis anggap ae begitu. Wis. Horizontal lagi. Ya bisa dikatakan ngono. Dadi nanggone kono iku sakjane nah aku nggak logikae ngono. Dadi seperti kita ngelempar kerikil nanggone kolam. Meskipun kolam bentuknya kotak atau nggak simetris misalnya. Ketika kita ngelempar sesuatu ke tengahnya itu ya gelombang yang keluar itu pancarannya begitu. Nah itu 7 kali ini loh Pak, ini yang kejadian yang pundi Pak. Konsep 7 itu kok mengacu pada 7 lapis bumi, 7 ayat, 7 lapis langit, dan 7 lapis legit ini loh. Oh, iku ana algoritma iku nek bahas iku kudu iku karo ngopi. Iya. Iya. Critakno sing api-api, ceritain yang bagus-bagus supaya sebelahmu iku nang melok bidal budal ngono lho. Jadi bisa merasakan sensasi sujud di depan Ka'bah karo sujud di depan di rumahmu iku bedane apa. Terus sholawatan nang makame Kanjeng Nabi karo gak iku bedane apa ngono lho rek. Critakno sing enak-enak ben ketertarik. Ya istilah kalau memang ubah ke mereka ibadah ilmu ngoten mawon Pak. Mikir liyane. Iya, gak usah mikir kok kepikiran tadi gawe. Niku ben bagus karo bojone nang bukat budal kono, bulan madu nang kono. Ya aja amin daftar kok amin. Terus apa? Pertanyaannya apa nih kira? Antara itu kan yang Madinatul Munawwarah kali yang Makkatul Mukarramah. Apa? Kata di dalam Madinah itu kok berbeda. Nek teng Madinah niku teng neati rasa niku ayem tentrem. Terus surga dunia. Iya. Teng Mekah kan akan rasa gelisah. Itu masalah pripun, Pak? Oh, jawabannya sederhana Pak Yai. Jawabannya itu gini. Melihat aktivitas haji secara historis, secara cerita. Tadi nanggone niku merekam kejadian Bukit Sofa Marwah. Ya. Yang kemudian aktivitas-aktivitas pergulatan-pergulatan politis dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan apa namanya ritual-ritual yang di wilayah Ka'bah. Nah, itu yang memicu potensi onoe keresahan, onoe apa? Karena sejarah itu berasal dari situ. Itu Pak. Apa kok nanggone Madinah beda?
Nah, nangone Madinah beda iku karena ya rekam jejak sejarahnya di situ. Engko nek dilihat dari sudut pandang high tech-nya, ono sing menyebutkan, ada yang menyebutkan bahwa Ka'bah itu porosnya bumi, salah satunya gitu. Terus nek nanggone Madinah itu ada high tech luar biasa penyeimbang bumi yang ada di bawah Masjid Nabawi itu. Makanya apa nyaranin kalau di Masjid Nabawi itu usahakan ya wis amalane mung sujud ae nang kono. Gitu. Karena aktivitas sujud di Nabawi itu akan mempengaruhi aktivitas sel-sel kita, tingkat kecerdasan kita. Oh, no. Liane rek. Apa mana? Bisa? Ganti. Jakarta ya? Bojonegoro wong piro iku? Ganti Anur ya? Anur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa? Tadi Pak. Jadi kalau disuruh nanya jadi suruh nanya Pak, jadi nanya Pak Adi Pak. Ya, nanya Adi. Pak, nanya Pak. Saya itu pernah habis ngaji Klon tuh di majlisnya anaknya Anur itu dari YouTube itu Pak, suku tuk-tuk yang orang Afrika gitu Pak. Yang segala makan apa tuh yang namanya buaya, terus kera, lutung semua dia makan gitu Pak. Itu kan secara nggak langsung orang apa kaum itu dia kan nggak tahu apa yang namanya agama Islam, apa yang namanya Rasulullah, apa yang namanya Allah gitu Pak. Karena kan ada suatu riwayat juga yang dari riwayat yang suku Baduy itu zaman Rasulullah yang dia nggak bisa nahan kencing, nanti kencing di Masjid Nabawi gitu kan. Karena Masjid Nabawi itu saat itu hanya dibalas sama beberapa pohon kurma gitu. Nah sampai sahabatnya itu sahabat Rasulullah itu marah gitu kan, suku Baduy sembarangan aja kencing di Masjid Nabawi gitu. Nah tapi Rasulullah meredamnya karena ketidaktahuan orang Baduy tersebut gitu. Nah dengan tadi yang saya ceritakan suku Afrika itu Bah, yang memang dia tidak masuk ajaran Rasulullah, apakah nanti di yaumil kiamah itu akhir kiamat itu apakah Allah memaklumi juga Bah gitu. Karena memang ya kaum tersebut, orang-orang desa tersebut itu emang nggak pernah masuk yang namanya ajaran Rasulullah. Ya, yang jadi masalah apa nih? Yang jadi masalah apa nih? Yang jadi masalah gini Bah, kan mereka itu kan tidak terberitakan adanya ajaran Rasulullah. Nah nanti di akhir kiamat pada masa itu apakah dia termasuk orang yang tidak beriman sama Allah gitu Bah? Sedangkan mereka memang nggak pernah dapat berita ajarannya Rasulullah gitu Pak. Ini yang jadi masalahnya. Yang amin. Pertanyaan seperti ini yang bikin masalah karena abang nggak pernah jadi pengurus akhirat masalahnya. Iya. Namun jawabannya simpel saja. Makanya fikih mengajarkan tentang hewan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan.
Kan begitu. Ciri-cirinya ada. Hewan buas. Buas bagi siapa? Sekarang, umpama sekarang ya, hewan buas di lingkungan kita nggak ada. Tapi makanannya nggak sehat, kita tetap makan. Terus kita masuk kategori yang mana nih? Itu makanan-makanan yang untuk anak-anak sama sekali nggak memenuhi kuota kesehatan, dan itu betul-betul merusak, degeneratif lah istilahnya, memicu potensi penyakit-penyakit yang apa namanya, yang bahkan sampai mempengaruhi sel dan seterusnya. Terus seperti itu kita masuk di kategori yang mana nih? Yang nggak boleh makan itu bah, yang bertaring bah. Ya bertaring kan secara fisiknya dia bertaring. Itu makanan anak-anak, makanan yang kita makan selama ini nggak ada taringnya, tapi lebih banyak merontokkan hidup kok. Jadi pertanyaan ini ya dipikir aja sendiri dah, ya. Soalnya yang bisa jawab cuman yang pernah jadi pengurus akhirat kan gitu. Abah belum dapat bocoran segitu karena Allah mah semau gue masalahnya kan begitu. Gitu. Gitu dia. Ya bah. Pertanyaanmu kayak anak SD, Dik. Bingung apa yang mau ditanyain? Yang lain deh. Ya bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tentang hukum fikih, Dik. Yang lain. Iku mahasiswa iku. Apa enggak? Apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa enggak? Yang mau bertanya rencang bulog. Iya takon. Pokoknya iso jawab tak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten, Pak. Kalian pulau mau sebenarnya asal Kumping. Nggih. Apakah seorang peminum maupun yang lain yang berbau alkohol, kan kebanyakan itu ada yang bilang sholatnya di apa namanya tidak diterima 40 hari. Iya. Nah ini kan ada beberapa orang peminum itu masih bisa mengingat siapa Tuhannya. Terus? Kan yang nggak boleh itu kan bila seorang peminum itu nggak ingat Tuhannya itu kan nggak boleh sholat kan. Mabuk. Iya, sing mabuk. Nah pertanyaan gue loh, apakah yang peminum tapi masih ingat Tuhannya itu bisa diterima? Nah, ngene ya. Ibadahnya. Nek sampean takon aku tak terima. Tapi mergo aku gak tahu dadi asisten Tuhan ya. Jadi aku nggak bisa jawab, Pak. Kalau umpama takon nang aku tak jawab tak terima ae wong. Sik mendingan ae kan ngono, gelem mabuk, gelem salat ngono timbangane sing gak salat blas kan ngono paribasane ngono. Nek takon aku tak terima. Tapi nek takon sing tentang urusan ketuhanan aku ndak pernah jadi asisten Tuhan, masalahnya gitu. Tapi minimal dua pikiran gini. Tapi minimal begini. Mabuk secara harfiah itu kan minum dan tidak sadarkan diri, mendem lah istilahnya.
Apa dirimu ketika jatuh cinta gak mendem? Ketika dirimu mangkel sama temenmu itu apa gak mendem? Gak mabuk kon? Sampai dirimu ketika marah-marah itu lupa Tuhanmu apa gak mendem namanya? Bahkan ketika dirimu misal ya, konek masalah sesuatu dirimu lupa bahwa itu masalah itu Allah yang kasih, terus marengunu dirimu protes dengan keadaanmu apa gak mabuk namanya? Kira-kira menurutmu ya apa? Nek mabuk secara harfiah kan karena ngombe atau ngerokok ya, madat ngono. Tapi nek aku menerjemahkan ndak begitunya. Apa ya sing koyo ngono mau jatuh cinta sing keterlaluan lali karo pangerane terus maren melakukan sesuatu itu gak mabuk. Mabuk lah gak sadar sih. Iya. Nah iya gak sadar. Nah sing kategori gak sadar itu secara harfiah apa secara maknawiyah iki? Ya. Ini ya, gampang ya. Jadi aja didelok nanggone secara harfiahnya tok, tadi cakupannya luas. Wes, lanjut pertanyaan liane wis terjawab ya. Nek kon takon diterima apa gak ngono aku bingung, gak tahu tadi asisten Tuhan masalah aku. Tapi minimal ada memang kaidah dalam fikih itu ono aturan-aturan seperti itu supaya menjaga tata sosial berlaku dengan baik. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya, dan referensi-referensi secara sejarah pun ada ketika Rasulullah menghadapi orang-orang yang begitu kan ada. Ya cukup didelok ae nang ngene kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Ya Pak Sure sing nang Pak Sure. Takon Pak, biasanya takonanmu rada sih Pak. Nek gak ditutup ya. Nang di tadi mau. Gak kata irungnya tadi. Takon Ted. Praktek aja ya. Ayo praktek aja. Ambil posisi duduk sing enak. Praktek ya. Berarti posisi ini nanti bisa dijangkau, dirimu akan mengetahui sesuatu, merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Nah, di fase awal kosongin gelas. Endapkan pengetahuanmu, endapkan gejolak pikiranmu, biarkan potensi dirimu yang utuh dengan kesadaran ini wajah tu wajihia itu dominan. Lunggune sing penak, duduknya yang enak. Wis bebas lah wis duduknya apa ya. Cuman apa nyaranin sih duduk tempo yang kakinya ditekuk. Nek silo sih ono arogansinya. Nek duduk ditekuk ngono iku arogansinya melemah. Makanya dalam gerakan sholat itu ndak ono duduk sila. Boleh pun juga menggunakan duduk tahiyat akhir atau tahiyat awal diperkenankan. Utawa nggak pola duduk sing tahiyat akhir bagus juga. Wes ya. Start awalnya sampaikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan terjemahan yang terbaik menurutmu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang boleh. Atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang boleh. Yang arahnya untuk dirimu.
Boleh juga dirimu memberikan penjabaran sebab Rahman Rahim Allah atau karena Rahman Rahim Allah boleh. Dirimu kepada dirimu. Dirimu kepada dohirmu dan dirimu kepada batinmu. Lebih bagus dari ini. Ketika fase ini dilakukan, dirimu bisa mereview betul nafasmu seperti apa. Nafas santai aja. Bikin seperti nafasnya orang tidur deh. Jadi inget-inget sendiri tidurmu nafasnya kayak apa. Salamin tubuh. Salamin tubuhmu. Dari mulai kepala, dari mulai rambut, kepala, isinya boleh. Otakmu, saraf-sarafmu, misal ya, telinga, mata, hidungmu, mulut, bagian di dalam mulut apa aja boleh disalamin deh. Disapa dari mulai kepala. Kalau yang lahirnya kepala dulu, boleh dari kepala dulu. Yang lahirnya kaki dulu, boleh kaki dulu. Yang lahir pantat dulu, boleh pantatnya dulu. Lebih bagus dari ini. Karena semakin bagus, dirimu bisa merasakan sinyal baliknya. Ketika sapaan salammu, pengakuanmu tentang keberadaan sesuatu yang kau salamin ini dilakukan dengan baik dan benar. Ini akan berpengaruh juga pada sirkulasi rezeki sebenarnya. Kadang tubuhmu ngerasa sebel, akhirnya rezeki nggak mau deket sama kita. Nah, caranya perlakukan dirimu dengan lebih baik dari sebelumnya. Dirimu dianggap nyebelin sama orang lain pun bisa jadi karena kita kurang memberikan respon positif kepada tubuhmu. Kenapa ini penting? Dalam sudut pandang ilmu biomolekuler misalnya, atau ilmu genetologi, bagian-bagian dari tubuhmu bisa jadi itu tempat di mana sel dari kakek buyutmu, orang tuamu ada di situ. Nah, ketika itu disapa, maka koneksimu akan terjalin sebenarnya secara otomatis. Lebih bagus dari ini. Nggak apa-apa, pelan-pelan, tapi detail ya. Diakuin keberadaannya, dia masih jadi bagian tubuhmu, dia masih melakukan aktivitas sesuai kodratinya, sesuai perintah-perintah personalnya dia. Untuk ketemu formulasi yang namanya jasad dirimu. Supaya jadi manusia betulan, kita nggak jadi orang lulu kan gitu. Karena tubuhmu ini wadahnya ruhmu. Karena tubuhmu tempatnya jiwamu.
Dan ketika tempat-tempat itu disapa, disalamin, diakuin keberadaannya, diterima kasihin, kalau perlu dimintain maaf, mungkin selama ini kita ngacangin dia deh, kita mengabaikan keberadaan dia. Lenturin pelipismu, lenturin juga otot lehermu, lenturin juga tengkukmu, lenturin tulang pipihmu, biar lebih asik proses ini. Kalau dalam ilmu medis, ini metode CT scan misalnya. Dirimu menyeken ulang. Dan ini kalau dilakukan dengan baik, tempat yang kau sapa memancarkan sesuatu. Baik itu berupa cahaya ataupun pancaran energi. Atau paling gampang menghasilkan rasa gitu. Yang ketika itu dirimu lakukan, dirimu langsung merasakannya. Satu-satu lebih bagus. Disinilah fase yang seringkali gagal orang ketika memenuhi kuota man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia menyebut tubuh itu secara global. Jagat alitnya ini terlalu global sehingga bagian-bagian penting yang sangat berpengaruh tidak terakuin. Ada masalah dengan syahadatmu. Ketika ngomong wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwa dirimu adalah satu komposisi kemuliaan yang Allah berikan, yang punya tugas sebagai penyampai. Dan karena dirimu orang baik, ketika ini dilakukan pun dirimu merasa bahwa Sang Maha Pencipta menyaksikan ini. Sebagian kecil dari sifat-sifat Sang Maha Pencipta yang tidak tidur dan tidak ngantuk pun ada dalam dirimu. Dan dirimu kalau diukur dengan keberadaan alam semesta ini tidak ada sekecil apa debu kali ya. Kita cuman serpihan dalam alam semesta. Tapi fase awal dirimu secara utuh ini jangkau dengan assalamualaikum itu. Jangkau dengan sapaanmu, jangkau dengan pengakuanmu. Jadi kalimat salam tidak lagi hanya berhenti di doa, tapi mengajak untuk saling menjaga keselamatan, kesejahteraan. Supaya menghadirkan manfaat yang terus berkelanjutan. Kalimat legalitasnya assalamualaikum. Kalau ini dilakukan dengan baik, dirimu bisa merasakan aliran darah itu di seluruh tubuh. Bahkan dirimu bisa mendengarkan degup jantungmu. Dirimu bisa merasakan betul aktivitas-aktivitas saraf-saraf itu. Dan dirimu bisa merasakan sensasinya tentunya.
Kalau sudah sepenuhnya, baru salam itu komposisinya naikin kelasnya. Tumbuhkan semangat bersama sebagai tubuhmu untuk memberikan peluang jiwa dan ruhmu menghadap ke Allah. Atau dengan perbandingan bahasa, dirimu berkoordinasi sepenuhnya sebagai wadah tubuhmu ini, sebagai wadah ruh dan jiwamu, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa dirimu dekat dengan Tuhan. Atau dirimu memposisikan diri sebagai orang atau manusia yang menguatkan pemahaman dan keyakinanmu bahwa apapun yang engkau lakukan, Sang Maha Pencipta mengetahuinya. Dirimu dengan dirimu berkoordinasi bahwa apapun aktivitasmu berkaitan dengan sesuatu yang ada di luar tubuhmu. Udara misal, tanah yang engkau pijak, tumbuhan, hewan yang lain, mikroba yang ada dalam tarikan napasmu, bakterial, sel dan sejenisnya lah. Semuanya adalah penuh ketergantungan kita ke mereka. Maka salamnya keluar dari dirimu. Salammu mencakup sesuatu yang ada di luar tubuhmu. Nah, dalam posisi ini hatimu yang harus jalan. Kasih dorongan keinginanmu untuk dirimu menyampaikan laporan kegiatanmu saat ini kepada Sang Maha Pencipta. Keinginan yang terkondisikan. Bahasa agamanya nafsul mutmainnah itu. Keinginanmu untuk menyampaikan laporan pada Sang Maha Pencipta. Bahasa umumnya dirimu berdoa. Laporan yang pertama, akuin bahwa dirimu ada karena ibu kita. Dirimu lahir dari ibu kita. Akuin dulu, terima kasih. Baru sampaikan bahasa terbaik untuk ibu kepada Sang Maha Pencipta. Dan pupuk keyakinanmu bahwa Allahu la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadati huwar rahmanur rahim. Allah Maha Pencipta. Allah Maha mengetahui apapun yang bisa engkau tangkap dengan indrawimu atau sesuatu yang sama sekali belum tertangkap oleh indrawimu. Bahasa fleksibelnya yang nyata maupun yang gaib. Nyata karena engkau bisa mengetahuinya, gaib itu karena engkau belum mengetahuinya. Kalau engkau sudah mengetahuinya, maka hukumnya nggak gaib lagi. Lebih dari ini. Fase tubuh oke tadi.
Ini fase dirimu kepada Sang Maha Pencipta. Nah, ini ada yang selip nih. Dirimu kepada ruhmu. Salamin ruhmu. Bahasa fleksibelnya, jasmaninya sudah, ruhanianya sekarang. Karena kalau ruhmu tidak engkau sapa, tidak engkau akui keberadaannya, kalau dia pergi, tubuhmu tinggal jasad. Dan engkau tidak lagi ada. Supaya tercipta situasi yang sinkron antara jasmani dan rohanimu. Baru ke Allah lagi. Laporkan semuanya dengan gembira, apapun itu bentuknya. Apapun yang kau laporkan bebas. Lebih dari ini. Nah, ada yang selip nih. Bagian-bagian yang ada di luar diri kita. Udara misal. Bumi yang kita pijak. Tumbuhan yang kita makan. Hewan yang kita makan. Dan bagian makhluk-makhluk yang lain yang mungkin tidak teridentifikasi gerakannya untuk kita. Para malaikat kek, bangsa jin kek, atau apa dah. Yang tidak teridentifikasi kerjanya untuk kita. Akuin aja. Nah, konsep ini konsep rahmatan lil alamin sebenarnya. Ngakuin aja itu tahapan keren dah. Terima kasihin mereka. Baru sampaikan, laporkan kepada Sang Maha Pencipta atas peran mereka semua. Dan sampaikan pula pada Sang Maha Pencipta bahwa dirimu adalah bagian dari makhluk hidup di alam semesta. Yang disebut oleh Rasulullah umati. Yang kemudian kita menyebutnya ummati Rasulillah fil alamina. Yang termaktub dalam doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du itu. Lebih dari ini dong. Terlalu standar ini. Sikap penghambaanmu yang perlu ditonjolkan. Otak kita bekerja seperti halnya alam semesta ini. Dia tidak ada keterpihakan. Sifatnya netral. Tidak ada salah dan benar. Tidak ada baik dan buruk. Mereka berjalan sesuai dengan irama kehidupannya, sesuai dengan kodrat perintahnya. Terima aja keadaan. Ini bagus nih. Lebih dari ini. Dirimu pun juga punya pola secara fisik ketika ada sesuatu yang miss dalam tubuhmu. Mereka menghimpun kinerja antibodimu. Alam juga demikian. Ketika bagian-bagian tertentu di alam ini sakit, maka mereka melakukan aktivitas merefresh diri, membenahi dirinya sendiri. Yang secara intelektual disebut support system. Tubuhmu punya support system. Alam juga punya support system. Yang kemasan kerjanya dalam cakupan pemahaman rahmatan lil alamin. Makanya sampai hari ini konsepsi rahmatan lil alamin
belum bisa dijabarkan oleh para tokoh agama kita. Karena sudut pandangnya masih sempit. Lebih dari ini, lafalkan kalimat syahadat. Karena itu perjanjian besar antara dirimu dengan Sang Maha Pencipta. Antara dirimu dengan dirimu sendiri. Posisi ini membantu ruh memimpin ragamu. Bukan pikiran mengendalikan hidupmu. Karena programnya sudah ada. Alastu birabbikum. Dan Sang Maha Pencipta nggak akan merubah dirimu kalau engkau tidak merubahnya. Kalau masih bisa lebih dari ini, lebihkan. Ini udah bagus. Di posisi inilah posisi khusyuk dan khudukmu. Khuduk itu aktivitas terkondisinya tubuh. Khusyuk aktivitas terkondisinya pikiran dan hatimu. Karena dirimu punya tujuan. Berkoordinasi antara tubuh dan jiwa, ruhania dan jasmaniamu kepada Sang Maha Pencipta untuk ngikutin irama kehidupanmu. Kepalamu boleh ditundukkan atau ikutin aja. Kalau mau nundukin kepala, tundukin aja. Kalau mau dongak-dongakin aja, ikutin aja, nggak perlu ditahan. Tangan kalau mau bergerak diangkat, angkat aja, ikutin aja. Dirimu mau guling-guling, silakan. Bebas deh, ikutin aja. Karena tubuhmu punya irama. Lebih dari ini. Bila yang ingin lepas, lepasin aja, nggak apa-apa. Kalau nanti kelayapan abah jemput. Nah, lafalkan kalimat Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Kenapa kok bahasa ini bisa dijadikan legalitas? Karena bahasa ini udah ditetapkan bagian yang disunahkan Rasulullah dalam konsepsi rahmatan lil alamin. Maka legitimasi bahasa ini mampu menunjang terbentuknya pola-pola dalam aktivitas pendekatan kita pada Sang Maha Pencipta untuk mengembangkan potensi motivasi. Hidupmu bukan untuk dirimu, tapi untuk alam semesta raya. Penghambaanmu bukan hanya untuk dirimu kepada Sang Maha Pencipta, tapi untuk alam semesta raya. Aktivitas ibadahmu bukan untuk dirimu, tapi untuk umat Rasulillah fil alamina. Ini baru agak kerenan dikit. Jadi mikirnya udah nggak kecil-kecil lagi. Nah ini bener nih. Nah naiknya lebih kenceng, lebih berasa. Ini yang nanti akan menjabarkan kenapa kok kita sholat niru Rasulullah, tapi motivasi sholat kita nggak niru beliaunya. Nah fase ini kita mulai untuk masuk pada ranah itu. Rasulullah sholat untuk umati. Yang kita menyebutnya umati Rasulullah fil alamin. Hari ini kita memotivasi diri kita menghadap Sang Maha Pencipta melalui aktivitas
dikruwah kita untuk alam semesta raya seisinya. Ini lumayan keren. Keren banget bahkan. Lafalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum untukmu semua penghuni alam semesta raya. Di seluruh alam. Di seluruh dimensi deh. Di seluruh planet boleh. Di seluruh penghuni langit, penghuni bumi boleh. Karena emang ada memang. Kita aja yang selama ini tutup mata. Lebihkan dari ini. Nah, di fase ini, ketika ada pertanyaan, dalam posisi ini sebenarnya apa yang engkau ingin capai? Untuk siapa ini engkau lakukan? Kasih jawaban yang tak terbantahkan. Untuk memuliakan ibu dan ayahku. Di hadapan Allah, di hadapan Sang Maha Pencipta, di hadapanmu ya Allah, dan di hadapan seluruh hambamu. Nah, ini agak kerenan dikit. Karena passwordnya ibumu, 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 bapakmu. Atau pilihan lain, kenapa ini engkau lakukan? Aku meniru yang dilakukan baginda Rasulullah Muhammad. Karena aku satu di antara umatnya. Karena Rasulullah buat aku sosok yang penting untuk menjadi panutan. Pencapaian hari ini itu dapat dilakukan karena ilmu yang diajarkan Rasulullah ke kita melalui para sahabat, tabi'in, para guru-guru kita sampai ke kita. Maka sampaikan ungkapan terima kasih itu pada Rasulullah dalam wujud doa menghadap ke Allah untuk beliaunya, wa ala alihi, sekeluarganya semuanya, wa azwaji, sekalian istri dan anak turunnya, wa dzurriyyatan ba'dahu min ba'di ajmain, kakek buyutnya sampai anak cucunya nanti. Biar agak kerenan dikit. Makanya dalam bahasa fikih, doa yang tidak bersolawat bainas sama'i wal ard. Yang kau lakukan ini adalah lakunya solawat. Ini keren nih. Lanjutkan lagi. Di hadapanmu ya Allah, disaksikan oleh alam semesta raya seisinya. Aku haturkan kalimat doa terbaik untuk ibundanya Rasulullah. Karena Rasulullah ada melalui beliaunya. Ya doain yang enak-enak deh. Dalam bahasa edukasinya, perkenalkan dirimu kepada ibundanya Rasulullah. Bahwa engkau adalah salah satu di antara umatnya yang telah mendapatkan bimbingannya melalui ilmunya. Sehingga hari ini aku menghadap kepada Sang Maha Pencipta untuknya, untukmu. Dan jadilah saksiku
karena aku akan menyampaikan doa terbaik seperti yang Rasulullah ajarkan. Doakan untuk seluruh penghuni alam semesta ini, seluruh isi bumi langit seisinya. Aminin doa semua. Ini keren. Boleh juga doa untuk muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, yang komposisinya seluruh alam semesta juga. Manusia-manusia itu. Boleh. Udah ya. Nih dipahamin ini ya. Baru kemudian nanti Abah akan aminin. Dan rasakan sensasinya ketika doamu diaminin. Allahumma amin. Dah. Ini baru keren. Kalau udah gini kan nggak ada komentar. Nah, dengan apa yang dirasakan sendiri, apa yang disaksikan sendiri, apa yang didengarkan sendiri, insya Allah dirimu bisa sedikit mengerti tentang konsepsi Assalamualaikum bila diaplikasikan. Dan ini pun tergantung kelasnya masing-masing, namun ketika secara kolektif kita lakukan ini, dirimu masuk dalam ranah gerbong bersama kan gitu ya. Jadi PR-nya kan terapin sendiri-sendiri dalam kesehariannya. Kemudian perhatiin apa perubahan dalam hidupmu. Itu penting supaya kita bisa menemukan tolak ukur untuk melaju, meningkatkan kualitas diri, pembenahan hidup, pola pikir, dengan senantiasa buka pikiran, buka telinga, buka mata, buka hati untuk senantiasa terbuka. Tidak penting lagi cari hukum halal haram, diterima nggak diterima. Yang penting jalanin aja dengan happy, jalanin aja dengan irama hatimu untuk penghambaanmu kepada Sang Maha Pencipta. Gak perlu ngurusin haknya Tuhan untuk ngurusin tentang surga dan neraka. Bikin sendiri aja surga di situ kan gitu. Karena Rasulullah udah kasih rumusan baiti jannati kan gitu. Urusan nanti surga dan neraka setelah kita meninggal biar Allah dan utusan-utusan pentingnya yang ngurusin. Bukan hak kita menentukan. Kita nggak bakalan jadi menteri bagian urusan itu kan gitu. Dan nikmatin aja apa yang ada. Insya Allah hari ini closingnya bagus. Hari ini pencapaiannya oke banget. Insya Allah masing-masing akan menemukan nilai tambahnya. Urusan penjabaran lanjutan boleh dilakukan kupasan-kupasan kecil, pembahasan-pembahasan kecil tentang konsep apapun itu yang berkaitan dengan
bahasa agama, sikap agama, atau agama itu sendiri. Jadi Abah menyarankan terus belajar, dan apapun yang Abah sampaikan bukan kategori kebenaran mutlak, karena Abah hanya menyampaikan apa yang pernah Abah tahu. Abah hanya menyampaikan bahasa yang pernah Abah terima, dan Abah hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban Abah untuk menyampaikan. Tidak ada satupun untuk mendiskreditkan pengetahuan atau seseorang, dan apapun yang Abah lakukan atas cinta Abah untuk anak-anak Abah. Dari Abah, sebelum ditutup, buka moodnya kita sholawat ini ya, biar agak kerenan dikit ya. Sholawat apa namanya, Jibril ya, biasa dikenal begitu kan gitu. Yai Ibnu atau Hafid yang pimpin deh. Bareng-bareng kita moodnya dibuka boleh. Yai Ibnu aja, Yai Ibnu Hafid. Ya, sama-sama kita bersolawat. Kita bersolawat, moodnya dibuka. Wallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsu anta badrun, anta nur fawqa nuri, anta iksiru Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Terima kasih untuk semua ya. Terima kasih untuk semua. Ya Rusal Khafiqani, Ya Habibi Ya Muhammad, Ya
Ya Ya Terima kasih ya. Terima kasih untuk semua ya. Terima kasih ya Ibnu. Terima kasih untuk semua. Insya Allah iki bisa dijalanin untuk semua ya, diterapin pelan-pelan deh. Jadi nggak pinter-pinter amat nggak apa-apa kok. Tapi yang jelas tahulah apa yang dilakukannya, ngerti apa yang dituju. Insya Allah akan membawa perubahan lebih hebat buat kita, lebih bisa menikmati kesejahteraan yang diberikan untuk kita hari ini. Dari Abah, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.